Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Endah hari ini. Apa kabar anak-anak semua? Sehat kan? Sudah mandi? Sudah sarapan? Oke, kalau sudah siap semua, hari ini kita akan bercerita bersama tentang arsitektur atau susunan-susunan bangunan yang ada di lingkungan sekitar kita. Mau tahu seperti apa? Yuk kita perhatikan bareng-bareng. Oke, kita akan membaca tentang susunan-susunan bangunan yang ada di sekitar kita. Wow, gambar apa ya ini? Buildings are all around us. What buildings can you see here? Bangunan-bangunan itu ada di sekitar kita. Ada banyak sekali. Coba dilihat bangunan apa saja ya yang ada di sini. Yang pertama, ini ada sebuah bangunan berwarna putih. Lalu ada tanda seperti ini dan juga ada mobilnya. Ini adalah bangunan rumah sakit. Lalu coba kita lihat yang di sini. Warnanya hijau coklat dan ada mobil berwarna merah. Ini adalah mobil pemadam kebakaran. Bangunan apa ya ini? Ya, betul. Ini adalah pos pemadam kebakaran. Kalau ada telepon, ada laporan kebakaran di suatu tempat, maka mobil ini nanti akan langsung berjalan, membunyikan sirenenya, dan langsung menuju ke tempat kebakaran. Coba kita lihat lagi yang di sini. Warnanya putih. Wah, warna-warni nih, tidak hanya putih. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Wow, ada mainannya juga. Ada perosotan, juga ada ayunan. Bangunan apa ya ini? Iya, ini adalah bangunan sekolah atau taman kanak-kanak. Lalu kita lihat di sebelah sini. Apa ya ini? Biasanya anak-anak main kalau ada di pasar malam. Coba tebak bangunan apa ini? Nah, lalu ini ada tempat untuk mengisi bahan bakar. Kalau anak-anak pergi naik motor atau naik mobil sama mama, sama ayah, sama kakak, sama om, sama tante, atau sama siapa, pergi kita mengisi bahan bakar di tempat pengisian bahan bakar di SPBU. Di sini ada banyak sekali ya gedungnya. Sekarang kita lihat lagi. Wow, apa ya ini? People have been building buildings for a very long time. Manusia sejak zaman dahulu sudah membangun bangunan loh. Bangunan apa ya yang dibuat ya? Ini adalah rumah yang dibuat dari jerami dan dari ranting-ranting kayu. Dibuat untuk melindungi diri dari bahaya, untuk tidur, tempat untuk berkumpul dengan keluarga. Pada zaman dahulu, manusia membuat rumah dengan alat-alat seperti ini dan bentuk seperti ini, sebelum menjadi rumah yang seperti sekarang anak-anak tempati. Ini dulu terbuat dari jerami, dari daun-daun kering, dari ranting, diikat dengan tali. Talinya juga dibuat dari ranting kayu loh. Lalu disusun bersama-sama nih, ada ayahnya, ada mamahnya, dan juga ada anaknya. Selanjutnya, setelah manusia mengembangkan ilmunya, setelah manusia menjadi tambah pintar, mereka mulai membangun bangunan dari tanah. Nah, these ancient wonders are still standing today. Bangunan-bangunan yang dibangun ini masih ada loh sampai sekarang. Yang pertama ada piramid.
Piramid ini ada di Mesir. Ini rumah loh, bentuknya segitiga seperti ini, dibuat dari tanah yang disusun menjadi seperti bata, lalu disusun lagi menjadi rumah yang bernama piramid. Lalu selanjutnya ada bangunan namanya Kolosium. Kolosium ini kalau yang piramid bentuknya segitiga, Kolosium bentuknya lingkaran. Di dalamnya Kolosium adalah tempat untuk melakukan hiburan untuk rakyat-rakyat yang ada di sekitar Kolosium. Misalnya ada hiburan, ada banteng, ada juga orang-orang menari di sini. Orang-orang akan berkumpul di dalam Kolosium untuk melihat hiburan. Nah, orang-orang yang tadi membangun bangunan ini dan juga ini disebut arsitek kalau zaman sekarang. Arsitek itu tugasnya untuk merancang sebuah bangunan. An architect plans a building. Arsitek mereka merancang rumahnya atau sekolahnya bentuknya seperti apa ya, jendelanya mau berapa, bahan-bahannya yang dibuat rumah dari apa saja. Itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang arsitek. Lalu setelah desain rumahnya jadi, ada para pegawai bangunan, mereka membangun bangunannya, and builders build it. Ada Pak Tukang yang membangun rumahnya anak-anak, membangun sekolah, misalnya ada toko juga dibangun oleh tukang bangunan. Some buildings are made of stone. Ada beberapa bangunan yang dibuat dari batu. Misalnya ini kastil. Pernah lihat kastil waktu di film-film itu? Ada kastil beneran dibuatnya dari batu. And some are made of brick. Dan beberapa bangunan itu dibuat dari batu bata. Seperti rumah anak-anak, sekolah kita. Itu juga dibuat dari batu bata loh. Nah, other buildings are made of wood, metal, mud, and snow. Beberapa bangunan juga dibuat ada yang dari kayu. Yang dari kayu itu misalnya istana kerajaan ini, yang mungkin ada di Cina, ada di Korea, ada di Jepang. Di keraton juga bangunannya dibuat juga ada beberapa yang dibuat dari kayu loh. Lalu ada juga bangunan yang dibuat dari besi. Misalnya ini adalah menara Eiffel. Lalu misalnya kalau yang di sini anak-anak lihat apa ya? Misalnya kayak menara listrik itu. Lalu ada bangunan yang dibuat dari lumpur. Dari lumpur atau dari tanah liat. Ada loh bangunan yang dibuat dari tanah liat. Tanah liatnya disusun menjadi seperti tembok, lalu diberikan atap, mungkin atapnya dari jerami atau dari genteng, dan juga ada bangunan yang dibuat dari salju. Rumah-rumah beruang yang anak-anak lihat, itu dibuatnya dari salju loh. Bunda, kalau rumah dibuat dari salju kan nanti dingin banget Bunda. Iya, tetapi di dalam ini bisa hangat loh, nggak sedingin kalau di luar. Wow, sekarang kita lihat ini. Some buildings are so beautiful. It's as if they come from a fairy tale. Beberapa bangunan itu bagus banget. Kayak bikinnya tuh kayak cuman ada di cerita tuh loh. Ini contohnya adalah Saint Basil's Cathedral. Ini adalah gereja Saint Basil's. Ada warnanya banyak sekali. Terus bentuknya juga wah lucu-lucu banget ya. Keren banget ini yang bikin. Oke, ini ya. Architects use different styles. Perancangan bangunan itu ada yang beberapa gaya atau model. Ada yang klasik. Yang klasik itu misalnya Taj Mahal yang ada di India. Yang klasik atau yang seperti zaman dahulu.
atau ada juga yang dibuat dengan modern seperti Sydney Opera House. Ini ada di Sydney. Kalau Taj Mahal tadi adalah masjid dan makam seorang putri raja. Kalau Sydney Opera House adalah tempat untuk beberapa pentas kesenian, misalnya pentas orkestra, pentas menyanyi, atau apa saja. Many cities have buildings that reach for the sky. Beberapa kota ada yang bangunannya itu tinggi sekali, seperti ini. Ada yang di New York namanya Empire State of Building. Itu gedung yang sangat tinggi menembus awan. Nah, kalau di kota ada gedung yang tinggi sekali, lalu kita berpindah sedikit ke rumah anak-anak. Some people live in houses. Ada beberapa orang yang tinggal di rumah, seperti anak-anak, seperti bunda, dan juga tetangga anak-anak atau tetangga bunda tinggalnya di rumah. Nah, lalu ada juga yang tinggalnya di apartemen. And some people live in apartments. Ada orang-orang yang tinggal di apartemen. Apartemen itu adalah bangunan yang tinggi, yang seperti hotel itu, dan di sana untuk tempat tinggal orang-orang. Kalau di Jogja, apartemen itu ada yang di dekat jembatan UGM yang baru itu ada apartemen. Besok boleh jalan-jalan sama ayah bunda, lihat apartemen itu seperti apa sih? Seperti itu. Nah, lalu seorang arsitek tadi yang merancang bangunan, mereka bisa merancang sekolah, architects design schools. Mereka merancang sekolah yang bagus untuk anak-anak, and shops too. Mereka juga merancang toko. Ini toko buku. Yang terakhir, wow. Karena pekerjaan arsitek adalah merancang bangunan, apakah anak-anak juga ingin jadi arsitek? Apakah anak-anak juga arsitek? Are you an architect? What will you build today? Anak-anak mau merancang apa hari ini? Mau membangun apa hari ini? Membangun dari Lego, membangun dari balok, menjadi sebuah bangunan. Itu juga sudah menjadi arsitek. Anak-anak sudah merancang sebuah bangunan. Nah, itu tadi cerita tentang bangunan-bangunan yang ada di sekitar anak-anak. Coba nanti boleh bercerita atau boleh diamati bangunan-bangunan apa yang ada di sekitar anak-anak. Oke, seru nggak ceritanya? Seru kan? Sekian dari Bunda Endah, besok kita bertemu lagi dengan cerita lain yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.